Halo Sobat Pintar. Lama nih udah gak menyapa Sobat Pintar semuanya. Gak kerasa udah sebulanan ya. Kak Febri kemarin sempat istirahat karena kondisi tidak memungkinkan. Sempat isoman, tapi alhamdulillah sudah kembali lagi membersamai teman-teman. Seperti biasa kalau di minggu kedua seperti ini, setiap minggunya kita bakalan bahas battle pintar. Jadi seperti biasa Sobat Pintar, Kak Febri ingin mengingatkan bagaimanapun kondisinya selalu patuhi protokol kesehatan. Dan bagi yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, semoga lekas pulih dan jangan lupa juga untuk mantengin ini live pada malam hari ini sampai selesai karena penting banget informasi-informasi yang ada di dalamnya. Jadi nanti bakalan ada beberapa statement-statement sesuai dengan preferensi masing-masing dengan tema pada malam hari ini ya yaitu adalah karir versus sekolah. Jadi penting mana nih? Karena sebagian besar kadang ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisa berkarir lebih cepat gitu. Ada juga yang bilang bahwasanya ya sekolah itu harus setinggi mungkin gitu kan. Biar nanti masa depannya lebih cerah, lebih punya kemampuan atau spesialisasi di bidang-bidang tertentu. Dan tentunya pada setiap battle pintar kita menghadirkan fasilitator. Apa sih fasilitator? Jadi seorang konselor atau psikolog yang nanti akan menengahi ya atau memberikan masukan sesuai sudut pandang seorang psikolog. Seperti itu nih Sobat Pintar. Langsung aja karena sudah hadir semua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi sudah aku sapa ya, Kak Yaya atau Kak Mutiara Aulia. Kak Yaya ini siswi di SMAN 2 Tangerang Selatan, di Tangsel. Halo Kak Yaya. Hai Kak, iya bener banget. Aku dari SMA 2 SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Lalu ada Kak Galuh Asmoro Krisyanti, siswi dari sekolah Cikal Serpong. Wih, keren. Halo Kak Lulu. Halo, salam kenal. Oke, berarti ini sesama Tangsel ya ini ya. Sama Tangsel nih narasumber kita berdua. Dan tidak lupa fasilitator kita, ada konselor kita, ada Kak Fatia Firlianda, SPSI. Beliau adalah konselor pendidikan. Halo, selamat malam Kak Fatia. Halo, selamat malam semuanya. Oke, sudah siap ya semuanya ya. Kita bakalan berdiskusi, beradu argumen mungkin bagi yang punya pandangan yang berbeda. Nah, sebelum dilanjutkan lagi, sekali lagi, kenapa kita mengangkat karir atau sekolah? Ini polemik yang cukup sering dibahas ya, di mana hal ini memang relate ketika orang meraih karir sedini mungkin, pengen tahu praktisinya, itu dinyinyirin ya. Kamu tuh harusnya sekolah dulu gitu. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia mengutamakan sekolahnya, pendidikannya, ya yang penting itu nanti bisa kerja loh, bisa diterima di tempat pekerjaan dan yang lain sebagainya. Mana yang benar? Apakah kedua belah pihak punya nanti statementnya masing-masing ya? Kita belum tahu juga nih, Sobat Pintar. Jadi aku pengen tanya nih ke Kak Galuh sama Kak Mutiara. Menurut kalian pentingan mana sih pendidikan sama karir? Oke, aku duluan ya. Jadi menurut aku karir lebih penting dari sekolah. Kenapa? Karena zaman sekarang perusahaan-perusahaan di luar sana lebih mementingkan seberapa banyak pengalaman kita dalam dunia kerja daripada seberapa tinggi edukasi kita. Nah, poin ini juga dilanjutkan oleh statement dari seorang HR yang mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan di luar sana yang mementingkan pengalaman karena dua hal. Karena pertama, mereka tidak perlu untuk membuat acara pelatihan lagi, dan yang kedua, orang yang sudah memiliki pengalaman lebih mengerti apa saja sih etika atau skills yang diperluin dalam dunia kerja seperti problem solving skills atau interpersonal skills. Nah, dengan alasan ini menurut aku karir lebih penting daripada sekolah. Oke, ketika karir lebih penting dari sekolah, kalau tadi Kak Lulu menyebutkan bahwasanya memang dari hasil research pun dari orang HR atau HRD ya teman-teman, menyebutkan bahwa pengalaman, experience dalam bekerja itu lebih penting untuk meningkatkan mungkin jenjang karir dan yang lain sebagainya. Itu pasti sering banget ya kita dengar itu. Tapi apakah betul seperti itu? Kalau dari sisi Kak Yaya gimana nih? Apakah sama?
Oke, sekarang giliran aku ya. Menurut aku lebih penting sekolah sih. Mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu definisinya dulu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, yang dimaksud dengan sekolah itu adalah bangunan atau lembaga untuk belajar, mengajar, serta dapat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatan dan jurusannya. Dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar, tujuan sekolah adalah untuk mendidik para siswa di bawah pengawasan guru. Mutu sekolah tuh sangat bergantung pada proses pembelajaran dan juga bisa ditunjang lewat penyediaan fasilitas sekolah, baik dalam bentuk fisik seperti sarana dan prasarana maupun kompetensi tenaga pengajar. Selain itu, orang tua juga disarankan untuk memahami definisi sekolah terlebih dahulu sebelum memasukkan anak-anaknya ke dalam sebuah lembaga pendidikan. Agar anaknya tuh bisa mengetahui apa yang akan dia dapetin di sekolah. Mungkin benar sih tadi kata kalau kita tuh pasti bakal kalah sama orang yang berpengalaman. Tapi kita lihat lagi dari sisi yang lainnya. Di Indonesia sendiri sekarang masih banget banyak hal yang tabu, kayak misalnya ada orang yang dalam satu perusahaan pasti rekrutnya orang yang berijazah seperti orang yang S2, S3, itu tuh jenjang karirnya dan itu bakal lebih baik lagi ketika dia melanjutkan sekolahnya, bukan ketika dia memutuskan sekolahnya. Apalagi ada satu kasus di mana kasus TKI, otomatis kan mereka pendidikannya rendah dan seharusnya mereka jika mereka bersekolah kembali, jika mereka menyam pendidikan kembali, mereka bakalan lebih mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Nah, ini juga jenjang karir sendiri ditentukan sama sekolahnya. Sekolah juga mengajar kita tentang banyak skill kayak tentang bersosialisasi, time management, terus banyaknya orang kan, ketemu relasi. Itu tuh yang bikin kita kenapa karir kita tuh bisa kedukung sama sekolah. Jadi doanya aku nyatain bahwa aku tuh dukung banget tentang kita tuh harus bersekolah. Mungkin itu sih Kak. Oke, kalau dari sudut pandang Kak ya, penting banget sisinya pendidikan karena justru dengan pendidikan yang baik, dengan kualitas pendidikan yang oke, kitanya ini sebagai talentnya, SDM-nya itu bisa terangkat derajatnya gitu ya. Ketika nanti masuk di suatu pekerjaan, oh ini levelnya udah S1 gitu, S2 atau seterusnya gitu ya, Kak ya. Iya, iya Kak. Oke, mungkin intermezzo aja sih. Tadi aku udah tanya kalau Kak Lulu pengennya jadi seorang ini ya, ekonomis. Kalau boleh tahu kalau dari Kak Yaya sendiri pengennya jadi apa? Cita-citanya nanti. Mungkin aku sendiri oh ya, aku mau jadi pengacara Kak. Iya. Aku Oke, mau pengacara. Berarti kalau dari sudut pandang Kak Yaya, ketika nanti jadi pengacara berarti lebih ke ininya edukasinya dulu ya. Pengacara, kuliah hukum sampai mungkin beberapa strata seperti itu atau seperti apa kalau dari Kak Yaya? menurut aku sendiri, aku emang harus mengedukasi diri sendiri karena sebelum masuk ke tingkat-tingkatan yang lanjutan, apalagi jadi pengacara kan pasti banyak banget kasusnya. Nah di dalam kasus itu tuh kita tuh harus bisa kaji, kita harus bisa memahami gimana dari sisi korban, gimana dari sisi pelaku, dan gimana caranya kita tuh bisa up to date mereka gitu. Nggak hanya menekan satu orang, karena di dalam hukum sendiri kan pasti banyak banget yang tidak adil dan terjadi. Gitu. Jadi emang pendidikan tuh penting. Basicnya dari sana ya. Oke. Kalau dari sisi Kak Lulu nih mau jadi seorang ekonomis lebih lebih ya belajar dulu nih otodidak dulu atau malah langsung mencoba bekerja gitu ya freelance atau something like that atau lebih mengutamakan pendidikannya dulu untuk nanti jadi seorang ekonomis. Untuk jadi seorang ekonomis pasti butuh pendidikan standar pelajaran ekonomi dan matematika. Tapi ekonomi juga lebih banyak lihat di kasus-kasus, belajarnya dari kasus-kasus kan. Jadi lebih praktikal, kita bisa lihat dari kasus-kasus itu, kita bisa belajar, kita bisa mengerti kasus-kasus ekonomi seperti apa. Jadi bisa langsung freelance belajar dari lapangan. Jadi lebih cenderung mempelajari trennya seperti apa, kemauan market seperti apa, seperti itu ya. Iya. Dan untuk di titik ini nih, Kak, dulu yang mempengaruhi keputusan aku pengen jadi seorang ekonomis, aku pengen lebih banyak berkarirnya gitu ya, lebih banyak experience-nya. Seberapa besar pengaruh orang tua ya untuk di titik ini gitu?
Menurut aku peran orang tua dalam keputusan aku itu sangat penting, sangat besar. Kenapa? Karena mereka ada figure yang aku lihat. Jadi sedikit cerita aja, kalau aku selalu ke orang tua aku kalau aku butuh advice mengenai masa depan karena mereka sudah berpengalaman pastinya. Jadi mereka bisa aku trust. Nah, dalam suatu pembicaraan mereka bilang kalau mereka selalu bilang kalau pengalaman itu penting atau misalnya jadi ekonomis tuh lebih worth it, lebih dicari di masa depan. Jadi job outlook-nya lebih banyak, nanti cari kerja lebih gampang gitu. Nah, jadi dari situ mindset aku jadi kayak oke, gini gini gini. Jadi aku mau jadi ekonomis, aku mau em, cari pengalaman itu lebih penting. Jadi yes, menurut aku peran orang tua atau keluarga dalam keputusan itu sangat besar dengan berbicara dengan mereka saja dengan mempunyai diskusi dengan mereka. Seberapa intens nih Kak Lulu berdiskusi ya untuk dalam pengambilan keputusan sama orang tua? Kalau aku Eh, enggak rutin ya, tapi sekali-sekali gitu. Kalau misalnya penasaran kayak ayah ini misalnya aku sekarang lagi pilih jurusan IPS atau IPA, terus aku tanya ayah mendingan IPS atau IPA kalau mau mengarahnya ke bisnis atau ekonomi, terus sama ayah oke, maksudnya kamu harus lihat sekarang gimana, maksudnya karena sistemnya kan sistem pendidikan sekarang sama punya ayah beda, jadi em, gitu sih. Jadi sekali-sekali nggak terlalu intens, tapi setiap kepikiran sesuatu selalu ke orang tua. oke. Menarik ya, tadi juga cerita Kak Lulu kalau bahkan ketika sekarang sorry Kak Lulu IPA atau IPS? Aku Oke, IPS. berarti memilih IPS karena memang tadi cita-citanya mau jadi ekonomis nih. Nah, singkat cerita tadi Kak Lulu bercerita bahwa bercerita juga loh ke orang tua berdiskusi baiknya ngambil IPA atau IPS ya, karena tentunya orang tua punya experience yang lebih banyak ya, karena masa usianya juga lebih banyak. Nah, selain bercerita ke orang tua, Kak Lulu apakah pernah juga mungkin mencoba untuk mencari tahu jati dirinya aku tuh orangnya seperti apa sih? Harusnya aku di jurusan apa dengan mungkin assessment atau sesuatu mungkin, atau mungkin lebih yang ikut-ikutan temen ya, bestiku di jurusan ini nih aku ikutan kayak gitu. Kebetulan dari sekolah aku ada pelajaran khusus untuk melihat atau untuk explore lebih dalam kemampuan dan em, minat aku di mana. Jadi kemarin ada yang namanya assessment strong test di mana kita kayak MBTI test gitu, tapi untuk minat dan kemampuan kita di mana, dan dari situ kita bisa lihat kayak oke, aku sukanya di mana, kemampuan aku kayak gimana, um, cara aku belajar gimana, dan dari situ kita bisa lihat oke, bagusnya di IPS atau di IPA. Oke, oke, oke. Jadi ada beberapa analisis ya dari Kak Lulu, termasuk memang dari sisi sekolahnya juga sudah menyediakan ya untuk persiapan itu preparation untuk ini ya, memilih majornya ya. Iya, Oke, benar. oke. Nah, ini aku mumpung ada Kak Fatia nih, konselor pendidikan juga, dan mungkin juga sering menghadapi ya, seperti Luluk dan siswa-siswi yang lainnya. Seberapa sering sih, atau seberapa penting, sorry, anak mengetahui potensi minat bakatnya biar dia nggak salah jurusan dan entah nanti dia memilih untuk memfokuskan di karirnya atau bersekolah itu biar lebih tepat gitu. Gimana tuh Kak? Iya, Kak Febri. Sebenarnya sangat penting ya, dimulai dari usia remaja yang mulai dari pendidikan SMP atau SMA. Makanya kenapa di pendidikan itu ada yang namanya salah satu guru ya, guru khusus untuk
menangani ini gitu, guru bimbingan karir, guru BK gitu kan, bimbingan dan konseling. Nah, tugas guru BK sebenarnya ya ini mengarahkan anak-anak gitu, mengarahkan anak-anak murid untuk mengetahui nih kira-kira minat bakatnya mereka tuh di mana. Jadi nanti ke depannya mereka untuk karir atau pendidikan itu akan lebih jelas dan terarah gitu, Kak. Dan berarti ada penting ya di sana Kak, ada namanya guru BK ya, bimbingan BK. konseling itu bantu mengarahkan ya memang. Iya, sangat membantu sebenarnya Kak. Untuk mengarahkan, kan kebanyakan anak-anak tuh kesulitan ya untuk mengenal diri mereka sendiri gitu kan. Nah itu biasanya guru BK tuh memberi bantuan tuh berupa kayak ngasih tes tentang kepribadian, tes minat, tes bakat, kayak gitu. Bahkan dengan konseling mendalam juga bisa gitu Kak. Tapi kan di kenyataannya anak-anak banyak yang tidak tertarik ke arah situ gitu. Karena mikirnya masih yang, apa sih namanya, masih belum punya tujuan yang jelas gitu Kak. Masih kayak terombang-ambing, kadang pengen A, kadang pengen B gitu kan Kak. Oke. Thank you Kak Fatia untuk sudah menjelaskan lebih detail lagi bahwasanya memang penting mengetahui minat bakat, terlebih dengan assessment atau tadi malah dari sekolah kayak contohnya Lulu ya, udah disiapin nih dari sekolahnya, sudah sendiri ya gitu. Nah ini kalau Kak Yaya nih, Kak Yaya seberapa besar pengaruh orang tua ya dalam memutuskan apa ya, melanjutkan studinya? Tadi kan memang memilih untuk ini ya, penting banget kan kayak gitu. Apakah orang tua selalu kamu ini ya nanti harus S2 ya, nanti harus cum laude dan lain sebagainya? Apakah ada tuntutan seperti itu atau lebih kepada berdiskusi biasa aja orang tua? Sebenarnya benar banget sih sekolah itu penting dan orang tua aku juga emang ngedukung gitu kayak nanti kalau udah gede tuh S2 ya, kalau bisa tuh S3 gitu, kalau bisa terus kejar apa sih, kejar pendidikan gitu. Walaupun perempuan tuh bukan hanya di rumah aja, tapi juga harus mengejar pendidikan yang memang tinggi. Terus kita juga selain itu juga kadang diskusi juga sama orang tua. Dan selain itu juga kan apa namanya, anak-anak sendiri sangat butuh dengan backup pada orang tuanya. Di mana fasilitas sekolah tuh nggak hanya diberikan oleh sekolahnya aja, tapi harus sama orang tuanya juga. Dan itu sangat mendukung banget sih. Sama seperti Kak Lulu tadi, kalau Kak Yaya apa juga sering nih curhat sama orang tua atau mungkin ini seperti ini minta tolong dikasih pertimbangan dong kayak gitu. Oh, kalau itu biasanya aku pertimbangin sendiri sih Kak, nggak sama orang tua. Kalau nggak sama teman dekat. Oke, malah lebih sama temen ya. Oke. Ya. Thank you Kak Yaya. Dan Kak Fatia tadi menilik ini ya, bahwasanya ternyata ada dua pendapat yang berbeda ketika dulu lebih memilih karir ya dengan alasannya sendiri bahwa itu lebih mendukung nanti kerjaannya mempercepat mungkin karir path-nya kayak gitu. Nah kalau dari sisinya Yaya, dia lebih memilih pendidikan karena di mana itu fundamentalnya ya, mempelajari teorinya, nanti punya spesialisasi dan harapannya ketika nanti dia berkarir itu dapat posisi yang lebih oke ya gitu. Sebenarnya untuk ataupun sekolah itu pentingan yang mana sih Kak Afat ya? Ya kalau menurut aku sebenarnya lebih penting ke arah pendidikan ya Kak. Walau gimana pun karir memang penting gitu, tapi yang paling penting dan paling utama itu adalah pendidikan. Karena pendidikan itu merupakan satu kebutuhan pokok kita sebenarnya, dan kita akan butuh pendidikan itu dari mulai kita lahir sampai nanti kita meninggal gitu. Terus pendidikan juga sangat penting untuk membangun negara gitu kan, untuk memajukan perekonomian suatu negara juga, dimana yang kalau kita tahu kalau untuk negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Australia, negara maju tuh tingkat buta hurufnya tuh lebih rendah Kak, sehingga nanti berpengaruh juga kepada perekonomian di suatu negara itu. Jadi angka kemiskinannya juga menjadi lebih rendah dan karirnya mereka pun lebih meningkat, lebih tinggi gitu kan. Selain itu, pendidikan itu juga bukan hanya untuk menambah ilmu pengetahuan, tapi juga untuk meningkatkan skill, juga untuk menanamkan nilai-nilai, sikap, serta karakter yang nantinya akan membentuk kita untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas
untuk apa sih jadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk nanti meningkatkan karir kita gitu. Jadi pendidikan sama karir ini sebenarnya berkaitan satu sama lain, Kak. Gitu. Oke, tapi terkadang banyak juga ya dari sobat pintar atau teman-teman yang lainnya lebih berpikiran kalau bisa bekerja lebih cepat gitu ya, langsung dapat pengalaman itu lebih baik. Nah, sebenarnya baik seperti apa sih Kak Fatia? Apakah baiknya itu dibanyakin dulu pengalamannya atau dibanyakin dulu nih teorinya? Eh Sebenarnya kalau misalkan kita nanti kecemplung di dunia pekerjaan gitu Kak, itu tergantung sih Kak, tergantung posisinya. Ada beberapa posisi yang emang membutuhkan banyak pengalaman daripada teori, ada juga beberapa posisi yang membutuhkan lebih banyak teori daripada pengalaman gitu kan. Oke, oke. Ini ada beberapa yang komen di di apa? Komentar, karir lebih penting, ingin bercuan sedini mungkin. Jadi eh, ternyata banyak nih Kak Fatia bahwasanya melihat karir itu harus diutamakan gitu. Apapun jenjang pendidikannya. Nah, ini tentunya pasti banyak ya yang punya perbedaan pendapat. Apakah itu salah, Kak Fatia? Kalau dibilang salah sih sebenarnya enggak ya Kak, karena banyak faktor juga yang menentukan kalau karir itu lebih penting. Kayak salah satunya mungkin ekonomi ya Kak, ekonomi keluarganya. Di mana ketika mungkin keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi, tapi eh, ya si anak ini nggak bisa memilih gitu Kak. Kalau untuk berpendidikan dia kasihan kan sama orang tuanya, jadi dia memilih untuk berkarir aja deh, membantu ekonomi keluarga gitu kan Kak. Oke, oke. Seru banget nih Sobat Pintar bahwasanya ternyata dua pandangan walaupun berbeda, ujung-ujungnya itu sama. Bahwasanya next-nya sama-sama ingin membuat masa depan yang lebih baik gitu ya. Membanggakan keluarga dan yang sebagainya. Dan buat Sobat Pintar yang pengen bertanya atau punya statement tersendiri, silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku bacain, nanti biar ditanggepin sama narasumber-narasumber kita. Oke. Nah, ini kembali lagi ke Kak Lulu dan Kak Yaya ya. Kak melihat prospek ya, tentunya tujuan akhirnya adalah biar semuanya cerah. Salah satunya di pekerjaan. Kalau melihat dari prospek pekerjaan nantinya, menurut kalian lebih lebih oke mana nih, memperdalam karir atau pendidikan? Silahkan Kak Yaya dulu boleh? Oke. Mungkin sama kayak tadi sih kak, aku lebih aware ke memperdalam pendidikan karena sama tadi kayak kata Akpat ya, kita tuh emang harus diasah dulu skillnya, diasah pikirannya di otaknya gitu, mindsetnya diubah. Ketika mindset udah diubah dan ketika kita bisa ngelakuin apa yang kita bisa lakuin, kita baru bisa memperdalam namanya pekerjaan ataupun pengalamannya. Karena otomatis kan pasti kalau misalnya lagi berpikir gitu, pasti mereka punya pemikiran. Kayak itu kan kalau orang yang udah lanjut S2 atau S3, kapasitasnya pasti meningkat, public speaking-nya, relasinya, dan masih banyak hal lain yang bisa kita temuin. Apalagi kalau udah dapat spesialis atau doktor dari S3 gitu. Itu udah benar-benar ngebuat diri kita tuh jadi kayak, oh, lo tuh berbeda dari yang lain. Gitu ya sih, Kak. Oke, oke. Sekali lagi kembali kepada basic pendidikan yang harapannya nanti bisa mengantarkan ini ya, karirnya lebih oke, gitu ya. Ditunjang dari pendidikannya. Oke. Menarik juga nih Lulu, ini tadi beberapa kali Lulu juga udah menyampaikan bahwasanya memang karir ini lebih diutamakan dengan experience biar biar dapat pengalamannya lebih cepat sehingga nantinya bisa lebih lebih relate gitu ya, relevan dengan kondisi atau lingkungan pekerjaan. Kalau dari sisi Lulu, gimana nih tentang betapa pentingnya karir ketika nanti di pekerjaan? Jawaban aku sama seperti yang aku bilang di awal, mempunyai pengalaman dalam berkarir lebih banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Mereka ingin seseorang yang sudah mengerti etika dan skills yang diperlukan di dalam dunia kerja, seperti interpersonal atau problem solving skills. Jika mereka mempunyai ilmunya tapi tidak tahu cara bekerja, pada akhirnya mereka tidak tahu
mereka tidak bisa kerja. Karena itu mempunyai pengalaman dalam berkarir penting dari melanjutkan sekolah menurut aku. Oke, menarik pernyataan dari Lulu bahwasanya memang tadi ya kalau di pernyataan di beberapa menit awal bahwasanya bahkan di beberapa perusahaan untuk nanti menerima karyawan baru ya ada pelatihan, ada training dan sebagainya karena ada beberapa ketidaksiapan yang masuk gitu ya karena kurangnya pengalaman. Jadi kalau menurut Kak Fatia bagaimana nih tentang karir maupun pendidikan ini sebenarnya mana sih yang mendukung nantinya masa depan di dunia pekerjaan lebih baik gitu? Apakah dua-duanya juga potensi yang sama atau mana nih yang harus didahulukan? Ya, sebenarnya dua-duanya memiliki potensi yang sama ya. Tapi kalau untuk melihat kenyataannya sekarang gitu, aku kan juga punya banyak teman HRD nih Kak kebetulan. Dan kita sering sharing gitu kan. Kira-kira di kondisi sekarang, perusahaan tuh nerimanya apa sih gitu? Yang lebih berpengalaman atau yang emang berpendidikan gitu kan Kak. Nah, kebanyakan dari mereka menjawabnya idealnya ya, idealnya adalah yang berpendidikan dan berpengalaman. Tapi kan kalau kita mencari orang yang berpendidikan dan pengalaman itu kan belum tentu dapat ya Kak. Betul, Nah, betul. jadi yang lebih diutamakan biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu adalah pendidikannya dulu, Kak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita, contoh nih Kak, di suatu perusahaan butuh staf keuangan atau staf pajak, staf HRD gitu. Nah, nggak teman-teman aku di HRD itu bilang kalau misalkan bukan lulusan dari yang sesuai jurusannya itu bakal nggak ada toleransi gitu, Kak. Jadi yang paling utama dilihat tuh apa namanya pendidikannya dulu. Misalkan dia S1 akuntansi gitu. Nah, berarti dia udah masuk kualifikasi salah satu pelamar yang bakal diterima di perusahaan itu gitu, Kak. Gitu. Terus kecuali nih ya, Kak, kecuali misalkan emang yang nggak butuh basic kayak apa sih? Kayak cuman jadi sales atau operator, itu mungkin masih bisa yang fresh graduate atau yang masih lulusan SMA, SMK gitu masih bisa diterima gitu, Kak. Sih. Jadi sebenarnya juga tergantung sih, Kak, tergantung dengan posisi dan apa kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Oke, berarti semua sesuai objektifnya masing-masing berarti ya, kayak. Dan ini ada Ya, pertanyaan yang sepertinya nyerempet nih sama Kak Fatia tadi yang katanya kalau mengutamakan karirnya atau pendidikannya. Kalau kata Kak Fatia kadang susah juga untuk apa namanya menyeimbangkan itu. Tapi ini ada dari Arum Fadila. Dia bertanya, menurut kakak-kakak, seumpama kita berkarir sama sekolah itu dilaksanakan bareng-bareng, apakah akan punya peluang yang sama atau ada yang akan dikorbankan salah satunya? Kalau dari Kak, mungkin Kak Yaya dulu deh. Gimana nih? Karena Kak Yaya kan pengennya pendidikannya dulu ya yang diutamakan. Dan ketika nanti misal mau mencoba berexperience ya, freelance atau ngerjain sesuatu gitu, menurut Kak Yaya bisa nggak buat mengimbanginya? Dan bagaimana kalau Kak Yaya? Menurut aku pribadi itu sebenarnya bisa, cuman yang pasti ya harus ada yang korbanin, misalnya korbanin waktu atau korbanin main sama teman dan yang lain, karena kita harus fokus ke bidang pendidikannya sama bidang karirnya sendiri. Nah, kalau misalnya bidang pendidikan itu kan wajib banget kita harus menguasai teori-teori yang cukup banyak gitu kan, itu cukup menyita waktu, belum belum lagi mungkin karirnya yang bakal sibuk banget, itu bagian gitu, misalnya dia kuliahnya atau ngambil kuliah nanti tuh malam, terus berkarir di siang hari ya, di pagi sampai siang gitu, jadi bakal ada jedanya gitu, mungkin itu aja sih Kak. Oke, thank you Kak Yaya untuk penjelasannya. Kalau dari sisi Kak Lulu gimana nih? Karena Kak Lulu lebih berharapnya mementingkan karirnya ya. Ketika nanti Kak Lulu sebagai seorang ekonomis kan tentunya perlu didukung sama pendidikannya juga ya, biar apa namanya sesuai sama kualifikasi misal nanti di suatu pekerjaan kayak gitu. Menurut Kak Lulu gimana sih nanti caranya buat menyeimbangkan itu gitu? Karena kadang nggak gampang juga, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau dari Kak Lulu gimana? Benar, walaupun susah pasti belum bisa. Aku sebenarnya setuju sama yang dibilang sama Kak Yaya, kalau misalnya
um, pasti ada yang dikorbankan, mau itu waktu kita 8 waktu tidur kita 8 jam atau main sama teman, tapi there's this thing called time management yang kalau kita punya time management, manajemen waktu yang bagus, mungkin kita bisa melakukan semua hal, mau dari sekolahnya, dari berkarirnya, dari hangout sama temennya, funnya. Yang penting time managementnya itu bagus, semuanya rata ya. Jadi yang paling penting itu time managementnya ya. Bagaimanapun nantinya kondisinya, entah dia lebih fokus di pendidikan atau karirnya, ketika time managementnya bagus, dia bisa membagi waktu lebih oke, gitu. Sehingga semuanya bisa porsinya masing. Benar. Nah, kalau dari Kak Fatia nih sebagai konselor, bagaimana sih kita membalance antara karir sama pendidikan kita gitu? Karena di satu sisi tentunya kita juga pengen dong pendidikan kita itu bagus gitu ya. Kita melanjutkan ke strata yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi di sisi lain kita juga pengen tetap relevan, keep relevan sama trennya. Oh, sekarang itu lagi zamannya big data dan sebagainya. Kita juga belajar ya secara sisi experience di sisi karir. Itu gimana tuh Kak untuk membalansinya? Ya, aku sih setuju sama yang dia bilang sama Kak Yaya sama Kak Lulu ya. Yang paling penting emang manajemen waktunya. Dan yang pasti harus konsisten gitu Kak. Dan punya motivasi yang kuat gitu. Kalau misalkan kita udah punya motivasi yang kuat dan emang itu sesuai dengan passion kita, maka insya Allah nanti antara karir sama pendidikan tuh bakal seimbang gitu Kak. Jadi sekali lagi itu lagi ya, bahwasannya time management itu sangat penting untuk kita bisa menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang dikerjakan selanjutnya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Italia. Izin bertanya, untuk masuk ke perusahaan sekarang dibutuhkan yang berpengalaman kerja di bidang itu. Sedangkan fresh graduate itu harus bagaimana ya Kak? Karena kan tentunya kalau hanya pendidikan aja, nanti kalau ditanyain kan pengalaman kerjanya apa, kan baru lulus juga gitu. Kalau Kak Fatia gimana nih menanggapi hal tersebut? Iya, jadi kalau fresh graduate sebenarnya masih ada kesempatan Kak untuk bisa masuk ke dunia kerja gitu. Jadi walaupun belum punya pengalaman, tapi misalkan di dalam perkuliahan ya, di dalam kampus gitu, dunia kampus, kalau kita aktif organisasi, itu biasanya juga akan menjadi nilai plus bagi perusahaan Kak. Gitu. Jadi kita bisa menceritakan tuh pengalaman kita selama kuliah atau selama sekolah, misalkan nih kita jadi OSIS, kita jadi anggota BEM gitu. Kita ceritain aja tuh semuanya Kak, kegiatannya apa, terus bagaimana manajemen waktunya. Gitu. Nah, itu jadi nilai plus buat perusahaan dan biasanya perusahaan juga nggak saklek-saklek banget kok biasanya Kak gitu. Bakal apa sih masih bisa kasih kesempatan kok buat fresh graduate gitu. Bahkan di beberapa perusahaan juga ada program yang namanya manajemen trainee ya Kak. Itu biasanya untuk lulusan baru atau fresh graduate di mana nanti jenjang karirnya itu bisa langsung ke tingkatan manajemen gitu Kak. Tapi dengan syarat harus ada pelatihan, pendidikan gitu Kak dari perusahaannya. Oke, jadi bagaimanapun juga kalau fresh graduate sebenarnya masih punya kesempatan untuk diterima bekerja gitu ya Kak ya. Tentunya dengan menyantumkan namanya. Menarik mungkin dari sisi Kak Lulu kali ya. Kalau Kak Lulu nanti kepikirannya nanti gimana nih waktu kuliah ya. Ketika ingin mengutamakan karirnya juga. Apakah nanti menambah waktu mungkin belajar online ada kursus online-nya, atau nambah magang gitu biar experience-nya juga dapat gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi bahwa nggak semuanya fresh graduate itu nggak punya pengalaman loh. Ada juga yang punya pengalaman kayak gitu. Kalau lu gimana? Sebenarnya untuk nanti kuliah aku kepikiran untuk part-time job. Jadi selain aku nanti bisa belajar, tapi aku juga bisa mendapatkan pengalaman itu dari part-time job itu, plus juga dapat
tambahan uang jajan. Jadi itu bonusnya. Oke. Jadi nyari pengalaman sekaligus nambahin uang saku gitu ya. Benar. Kalau kalau Kak Yaya berarti gimana nih? Nanti kepikirannya aku fokus aja deh. Pokoknya IP-nya harus terbaik gitu ya. Ada prestasi apa jadi mahasiswa berprestasi atau ada kepikiran juga nih seperti Kak Lulu untuk boleh ambil part time kayak gitu atau magang. Silahkan Kak Yaya. Mungkin kalau kali ini aku setuju sih sama Kak Lulu. Jadi kayak kita tuh sambil sekolah atau sambil kuliah, sambil belajar, kita juga sambil bekerja gitu. Selain dapat hal itu juga kita dapat experience dan pengalamannya juga gitu. Karena kan kalau misalnya hanya sekolah aja pasti kan teori doang nih. Pasti kan kita juga harus magang. Misalnya aku mau jurusan hukum, berarti aku magang di firma hukum. Terus nanti kalau untuk sekolahnya pendidikannya gimana? Kan bisa ikut webinar di hari-hari senggang, terus bisa ikut kursus yang bisa diikutin kapan aja gitu. Kan apalagi sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi online ya Kak, yang bisa belajar sambil di rumah ataupun dimanapun gitu. Oh ya, BTW tadi kalau sisi Kak Lulu kan tadi kalau memilih jurusannya ya, kembali ke tadi, itu Kak Lulu ada diskusi sama orang tua, ada researchnya, ada juga disiapin dari sisi sekolah. Mungkin jenis asesmen ya Kak Lulu ya. Kalau Kak Yaya Benar. tahu potensi dirinya, aku cocok jurusan ini tuh dari mana tuh? Apakah dari pemikiran atau sebenarnya melakukan research juga? Aku lah. Ya, Kak Yaya. Kalau aku pribadi emang suka aja gitu sama hukum, apalagi kalau misalnya ngeliat orang berdebat, berdiskusi. Terus kalau misalnya ada temen juga kadang kita ngajak ngobrol nih, gak hanya ngajak ngobrol tentang gibah sama nias, kita juga ngajak ngobrol tentang hal-hal misalnya 5 atau 10 tahun lagi mau jadi apa gitu. Lo mau jadi apa, mau kayak gimana. Itu sih. Oke, 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 seru tuh. Dengan debat ya, berarti memilih jurusannya dengan debat sama temannya. Tapi buat Kak Yaya, Kak Lulu, dan teman-teman semuanya, Sobat Pintar semuanya, mungkin yang masih bingung sama jurusannya, tenang aja. Karena di aplikasi Aku Pintar, gratis ya, sekali lagi Sobat Pintar. Kalian tinggal download atau langsung dikerjain di website. Kalian bisa tahu loh nanti jurusan yang cocok buat kalian, kepribadian kalian, gaya belajar yang cocok buat kalian, dan kemampuan kalian ada di mana. Jadi, harapannya ini biar nantinya teman-teman bisa lebih balance lagi ya antara karir sama pendidikannya. Wah ini ada dari Dina 5972. Kak, kalau kita milih karir kan nggak semua perusahaan nerima kita tanpa pengalaman. Kita akan harus sekolah dulu. Bisa harapannya biar pengalaman kita ini jadi sorry. Tidak semua perusahaan ya, tidak semua perusahaan nerima kita tanpa pengalaman. Kita kan harus sekolah dulu biar bisa nambah pengalaman. Jadi gimana Kak kalau kita tahu skill kita apa? Oke. Jadi ceritanya bisa jadi fresh graduate atau semua siapa aja yang mungkin belum punya pengalaman, itu gimana sih biar nantinya tahu ketika mungkin berkarir, skill saya itu apa sih biar nantinya dia bisa mengoptimalkan gitu kali ya. Kalau dari Kak Fatia gimana nih biar dia bisa tahu skill apa sih yang bisa dia kembangkan kayak gitu. Yang pertama sih dicari tahu dulu ya kemungkinan dia mau melamar ke posisi apa nih Kak kira-kira. Nah, di posisi ini kita cari tahu lagi kira-kira apa sih yang dibutuhin, skill apa aja sih yang dibutuhin. Kayak misalkan kita mau jurusan akuntansi nih, mau jadi akuntan, kita harus masuknya kan jurusan akuntansi. Nah, skillnya itu berarti kan kita yang pertama banget dan wajib itu harus bisa untuk berhitung ya Kak, yang pertama gitu. Terus neraca atau buku besar itu biasanya kan kalau untuk akuntansi gitu. Jadi dan lebih banyak berlatih juga sih Kak, gitu, berlatih gimana nih kira-kira biar kita bisa diterima di perusahaan dan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan di perusahaan itu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, biasanya perusahaan juga melihat kalau misalkan kita berpengalaman di organisasi itu biasanya dilihat juga tuh Kak, di organisasi itu kan biasanya yang dilatih itu bukan cuman ini aja ya, bukan cuman apa sih namanya, banyak yang dilatih gitu Kak, ada kemampuan untuk
berpikir kritis, ada sosialisasi, bisa juga beradaptasi, banyak hal gitu Kak di organisasi. Dan itu bakal jadi penilaian juga gitu dari untuk perusahaannya gitu. Wih, ini ada intermezzo ini dari Sarah. Ini sepertinya muridnya Kak Fatia ini. Wah, ada Butia, guru BP aku. Wah, salam dari muridnya Kak Fatia nih. Hai Sarah. Oke, oke, oke. Menarik. Kalau sekarang Lulu dan Yaya ini kelas berapa ya berarti ya? Kalau aku kelas 10 SMA kelas 1. Oh, masih 10 ya, masih cukup panjang di SMA-nya. Kalau Yaya? Aku sendiri sekarang ada di kelas 11 Pak. Oke, kelas 11. Oke. Nah, kalau di posisi sekarang nih, Lulu sama Yaya, apa sih yang sedang kalian persiapkan ya? Kalau tadi Lulu dengan harapannya karirnya bisa lebih tinggi dengan part-time, mungkin ada short course atau apapun itu. Dan dari sisi Yaya gimana sih kalau yang disiapin sekarang tentang pendidikannya? Apakah banyak ngikutin tryout, bimbel, atau apapun itu? Silakan, Lulu dulu. Pertanyaannya apa? Ya, oke. Untuk sekarang nih, kalau tadi kan ceritanya nanti kalau waktu kuliah pengen sambil part time gitu ya. Kalau yang disiapin sekarang nih untuk biar karirnya nanti lebih oke lagi. Ini untuk sekarang aku lebih banyak mencari pengalaman, mau itu dari magang, dari sekolah, atau organisasi juga, atau ikut seperti forum juga. Jadi dari situ aku bisa menambah pengalaman dan juga memperbagus CV aku untuk nanti karir. Oke, udah kepikiran sampai CV ya kelas 10 SMA ya, keren keren. Iya. Dulu kalau kelas 10 SMA aku masih sibuk main band mungkin atau futsal gitu ya. Kalau Yaya ini apa nih yang dipersiapkan untuk mempersiapkan ini ya, pendidikannya yang lebih maksimal? Apakah dengan tadi ya tryout mungkin atau bimbel? Kalau aku pribadi mungkin bimbel sih Kak. Terus saya juga belajar otodidak, belajar di rumah, terus belajar bareng temen juga. Mungkin kayak misalnya kita tuh bareng diskusi, terus kadang ikut-ikut lomba untuk tahu nih eh, seberapa besar atau seberapa banyak pengalaman. Terus saya itu juga ada ikut organisasi, kayak misalnya organisasi OSIS, terus organisasi-organisasi sekolah. Karena sekolah kan cukup banyak organisasi, jadi kita bisa masukin satu-satu. Hampir mirip ya antara Kak Yaya sama Kak Lulu sebenarnya. Cuma pada intinya nih Kak Fatia kita memberi kesimpulan antara karir dan sekolah. Itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah bisa dibalancing nih dua-duanya? Dan mungkin ini sekaligus untuk penutup juga untuk sobat pintar yang lainnya, gimana sih caranya membalancing antara karir dan pendidikan? Iya. Cara untuk membalance antara karir dan pendidikan, pertama sih kita sebenarnya ya, untuk pertama kali kita harus mengenal diri kita dulu sendiri, Kak. Gitu. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Maka kita harus kenal dulu nih sama diri kita. Gitu. Kita harus kenal kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, terus kira-kira hambatan yang bisa terjadi di depannya itu bagaimana. Kayak gitu, Kak. Nanti diharapkan kalau kita udah mengetahui itu semua, jadi kita bisa menjalani entah itu karir atau pendidikan dengan lebih baik gitu Kak. Nah kalau misalkan di satu kondisi mengharuskan karir sama sekolah ini berbarengan gitu Kak. Kan ada nih yang dia kuliah tapi ternyata sambil kerja juga gitu kan Kak. Nah itu berarti dia harus konsisten Kak yang pertama. Harus konsisten untuk membagi waktunya, terus harus punya motivasi yang kuat juga dan tinggi gitu untuk bisa bagus di keduanya. Karirnya bagus, pendidikannya pun juga jangan sampai merosot gitu. Tapi harus bagus juga gitu, Kak. Oke, jadi pada intinya sebenarnya baik itu mementingkan karir maupun pendidikan sama-sama baiknya ya, Bu Fatia, di Iya, mana itu betul. kebaikan di masa depan, tapi alangkah lebih baiknya jika
walaupun mungkin nggak bisa seimbang yang sangat sempurna ya, pasti tetap ada satu dua hal yang perlu rada dikorbankan seperti itu. Alangkah lebih baiknya memang karir dan pendidikan ini dijalankan secara seimbang biar masa depannya lebih baik. Nah, ini menarik nih untuk Lulu dan ya boleh dong di apa ya, memberikan statement buat teman-temannya untuk kedepannya tentang bagaimana sih menaikkan karir atau mungkin pendidikan atau mungkin apa yang menurut kalian bagus untuk sobat pintar kita bareng-bareng kerjakan gitu ke depannya. Silahkan ya. Mungkin kalau misalnya untuk sekolahnya kalian harus lebih aware lagi, terus harus lebih belajar lagi, terus jangan lupa sama hal-hal yang kayak bisa mau masuk PTN nih, kita harus tahu persiapannya di mana. Terus di Aku Pintar juga bisa kan untuk tes minat bakat dan lain-lain, Bener banget. IO, TBK gitu. Ya untuk pendidikannya dan untuk karirnya mungkin di sekolah kan banyak organisasi-organisasi mungkin bisa diikutin biar nambah pengalamannya juga. Terus misalnya kamu udah tahu nih mau jadi apa, terus fokus jurusan ke sana. Gitu aja sih Kak. Thank you Kak Yaya, dan mengingatkan juga buat sobat pintar, kita selain ada tes minat bakat untuk teman-teman tahu potensi kalian apa, jurusan yang cocok dan kepribadian sebagainya, kalian juga bisa belajar, tryout, for free ada loh di aplikasi Aku Pintar, dan nantinya juga ada untuk konseling nih bagi teman-teman yang mungkin galau sama jurusannya, galau bagaimana cara belajar, galau caranya untuk fokus menata diri atau manajemen diri, nanti ada juga di aplikasi Aku. Silakan kalau dari saran-sarannya untuk memaksimalkan karirnya di mana? Untuk memaksimalkan karirnya, aku rekomendasiin kalian untuk cari opportunity di sebanyak-banyaknya, mau itu melalui organisasi sekolah seperti OSIS, atau sekarang kan banyak banget organisasi yang dibuat sama Gen Z kan, seperti organisasi environment atau internship juga. Jadi dari situ kalian bisa memperbagus lagi CV kalian untuk nanti ke depannya untuk karir, dan juga jangan lupa sama tujuan kalian di awal mau ngapain, dan dari situ kalian bisa termotivasi. Oke, thank you banget Kak Lulu untuk closing statement-nya, dan itu juga sebagai penutup acara kita pada malam hari ini. Jadi kita sudah hampir 1 jaman ya. Thank you banget Ibu Kak Fatia, Kak Lulu, dan Kak Yaya. Kita udah membahas nih seputar karir versus sekolah, di mana tentunya setiap orang punya pendapatnya masing-masing, setiap orang juga punya preferensinya masing-masing, tapi di sini kita lihat bahwasanya kedua hal ini sama-sama pentingnya, tujuannya sama agar masa depan kita sama-sama baik, lebih baik lagi gitu ya. Tapi bagaimana cara kita, kembali lagi seperti saran-saran dari Kak Fatia, Kak Lulu maupun Kak Yaya, bagaimana kita memanajemen diri. Penting untuk kita mengetahui potensi kita dan prioritasnya mana nih yang harus didahulukan, mana yang harus mungkin dikerjakan selanjutnya biar lebih fokus seperti itu. Dan thank you banget buat Kak Fatia, Kak Lulu, dan Kak Yaya untuk waktu dan sharing-sharingnya. Semoga ini bermanfaat ya, dan semoga ini bisa menjawab kebingungan kita bahwasanya karir dan pendidikan itu adalah dua hal yang sama-sama pentingnya, dan alangkah lebih baiknya jika kita bisa berjalan seiringan walaupun tidak ada yang sempurna ya sobat pintar semuanya. Dan bagi sobat pintar yang masih, sekali lagi ya, masih bingung sama minat bakat yang dimiliki, langsung tes di aplikasi Aku Pintar. Ada tes kepribadian, tes penjurusan, tes kemampuan, dan tes gaya belajar, gratis buat sobat pintar. Dan tentunya sampai jumpa di Battle Pintar episode selanjutnya dengan tema-tema menarik. Siapa tahu sobat pintar yang di sini yang saat ini lagi nonton live-nya nanti jadi narasumbernya, gantiin Kak Yaya sama Kak Lulu nih. Oke, thank you banget. Dan untuk biar gak ketinggalan episode selanjutnya, selalu simak obrolan Aku Pintar di podcast. Kita juga ada nih sobat pintar di Spotify maupun nanti di YouTube Aku Pintar. Jadi teman-teman nanti yang ketinggalan obrolan pada malam hari ini nanti bisa cek di Spotify dan YouTube Aku Pintar.
Oke, itu aja Sobat Pintar semuanya. Thank you. Mohon maaf apabila salah kata, salah ucap. Selamat malam semuanya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.